M-Trans awalnya dikenal sebagai Murni Trans, adalah perusahaan otobus yang memulai layanannya di Bali pada tahun 2010 sebagai penyedia angkutan pariwisata. Seiring waktu, M-Trans berkembang dengan menambah layanan antar kota antar provinsi. Pada tahun 2022, M-Trans diakuisisi oleh PO Bagong, tetapi tetap mempertahankan nama M-Trans dan terus beroperasi dengan melayani berbagai kelas. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk ngetrip dari Tangerang ke Surabaya, naik salah satu kelas armada terbaiknya M-Trans, yaitu The Sunset dengan nickname Fidelia. Halo teman-teman, balik lagi dengan Om Uban di sini. Siang ini saya sudah berada di Terminal Poris Pelawat di Kota Tangerang. Kantor agen M-Trans ada di sebelah kiri dari pintu masuk bangunan terminal. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja, lalu ambil ke kiri dan nanti di sebelah kiri ada kantor agen M-Trans di Terminal Poris Pelawat. Nah, itu dia kantor agennya. Di dalam kantor agen ini ada ruang tunggu yang cukup luas dan juga disediakan free minuman saset untuk penumpang yang menunggu keberangkatan nih. Wah, luas banget ya tempatnya. Enak banget buat menunggu keberangkatan. Dan ini dia bentuk tiket untuk seat Barong Dance. Warna amplopnya tuh cakep banget ya. Paduan warna hitam dengan coklat gold gini deh. Untuk harga tiketnya sekitar Rp600.000 untuk seat barong atau sleepernya nih. Dan jadwal keberangkatannya dari Poris adalah jam 4 sore teman-teman. Lalu di kantor ini juga kita lihat di dindingnya ada pengumuman rute dan jadwal keberangkatan terbaru dari M-Trans. Nah itu dia, ada rute dari Jakarta ke Ponorogo. Dan di sekitar jam 4 kurang kita sudah diminta untuk menuju ke area keberangkatan bis. Di area parkir kita bisa lihat nih ada 2 jagoan M-Trans. Ini adalah 2 bis dengan jenis yang sama, mohon koreksi kalau salah ya. Tapi dengan tujuan yang berbeda. Yang putih itu Sabrina dengan tujuan Ponorogo, sedangkan yang merah adalah Fidelia dengan tujuan Malang. Wah, namanya cantik-cantik sekali ya, Fidelia dan juga Sabrina. Sebelum kita masuk ke dalam bisnya, kita lihat sekilas untuk eksteriornya dulu yuk. Seperti sudah menjadi ciri khas dari M-Trans, mereka tidak menyertakan nama sasis yang mereka gunakan di armadanya. Tapi efek yang ditimbulkan adalah aura yang bersih dan juga kemewahan yang sangat kental nih teman-teman. Sepertinya mereka ingin kita fokus pada pelayanan dan juga kenyamanan yang mereka tawarkan. Nah sekarang waktunya kita masuk ke dalam Fidelia nih teman-teman. Langsung aja kita intip bagian dek bawah dari Fidelia ini. Di bawah ada 2 kelas nih sepertinya teman-teman, yaitu sleeper dengan nama Barong Dance yang berseberangan dengan dispenser dan beberapa minuman saset yang ini gratis teman-teman. Lalu ada juga saya menyebutnya adalah ini kelas private teman-teman. Koreksi kalau salah ya, karena ada sekat pintu di kelas ini. Jujur aja saya katakan kelas ini sangat layak dicoba nih kalau kalian berangkat dari Jakarta ke Malang atau sebaliknya. Karena dari ngelihatnya aja kita udah lihat, udah kelihatan nyamannya gitu teman-teman ya. Lebih seru lagi nih, pastinya lebih private lagi nih teman-teman.
Masih di daerah bawah atau di lantai bawah ya, ada toilet yang sayang sekali pada perjalanan kali ini toilet di Fidelia ini sepertinya kurang bekerja dengan baik nih teman-teman. Saya berharap manajemen dari M-Trans mengetahui hal ini dan segera melakukan perbaikan. Dan feeling saya memang ukurannya lebih kecil daripada bis di rute Jakarta-Malang lainnya. Lalu ini dia dispenser yang saya ceritakan tadi. Berbagai minuman saset yang tersedia di sini adalah free gratis, sudah termasuk dalam tiket yang teman-teman beli. Lalu ada juga smoking room. Nah seperti ini untuk smoking roomnya sangat estetik dan nanti kita akan coba ya. Walaupun saya tidak merokok tentunya. Apakah asapnya akan sampai ke Barong Dance atau seperti apa nanti kita akan lihat dan kita buktikan sendiri. Kita tutup. Nah sekarang yuk kita naik ke atas teman-teman. Dan ternyata di atas juga ada 2 kelas nih teman-teman. Di depan ada 2 buah seat sleeper yang privasinya sangat terjaga dengan baik karena dibatasi oleh pintu penghubung seperti ini teman-teman. Nah wah ini sih layak coba lagi nih teman-teman. Terutama buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dengan pasangannya ya, ini sangat cocok sekali. Lalu di belakangnya ada kelas eksekutif dengan model legless terpisah seperti ini. Ini sangat baik sekali. Sekali lagi saya bilang bahwa model legless terpisah saat ini adalah model legless terbaik yang saya rasakan gitu ya. Lalu di atas itu ada kayak panoramic roof gitu ya. Itu sangat bagus sekali teman-teman. Nah sekarang kita menuju ke Barong Dance seat kita nih teman-teman. Seperti ini dia seatnya, walaupun kayaknya ada sedikit bekas tumpahan minuman ya, tapi semoga sudah dibersihkan dengan baik. Dan pintu masuk ke kapsulnya juga enak banget nih teman-teman. Gede dan kayak ada karetnya gitu teman-teman. Nah seperti ini dia. Jadi meminimalisir benturan di kepala. Lalu di awal keberangkatan kita sudah diberikan atau dibagikan rice box seperti ini dari Burger King kalau nggak salah teman-teman. Seperti itu. Wah keren banget ya. Dan sekitar jam 4 sore bis kita diberangkatkan. Dari jendela kita bisa lihat kemewahan dari bus Narendra dan juga kelucuan dari Kim Trans nih teman-teman. Langsung aja kita room tour, room tour dong. Pokoknya kita cek ada apa aja di kapsul kita kali ini. Seperti biasa kita tutup dulu kapsul kita. Sayangnya tidak ada tirainya nih teman-teman. Tapi untungnya ini modelnya mewah seperti ada pintu geser gitu ya. Nah di dalam sleeper seatnya ini sudah disediakan selimut yang masih diplastikin gini teman-teman. Jadi rapi banget dan udah pasti kelihatan bersihnya gitu ya. Lalu juga ada sendal M-Trans. Kemudian ada guling yang ukuran cukup besar seperti ini. Lalu juga ada bantal yang bersih seperti ini. Lalu di bagian depan kita bisa lihat ada TV yang cukup lebar dengan remote AC di sebelahnya. Bergeser ke arah atas sedikit itu ada lower AC tanpa port USB dan juga lampu. Nah ini adalah tombol lampu tapi tidak bisa menyala teman-teman. Dinyalakannya dari depan. Lalu juga ada tombol helper seperti ini. Untuk deck di bagian samping dekat kaca rata dengan tempat duduk teman-teman. Jadi kesan luasnya dapat banget nih. Dan kita beralih ke bagian atas lagi teman-teman ya. Saya ada yang lupa dijelaskan. Ini headspace-nya luas banget, jelas luas banget teman-teman. Karena AC-nya berada di samping dari kepala kita.
Buat legroomnya udah pasti lega banget teman-teman. Untuk tinggi badan 175 cm ini masih muat banget. Apalagi saya nih yang 165 cm. Kita beralih ke seatnya dulu teman-teman. Untuk seatnya model lebar seperti ini dengan bahan dari pabrik ya. Bukan yang semi kulit gitu. Sayang sekali sih, tapi nggak apa-apa. Lalu ada armrest yang bisa di-adjust seperti tadi. Dan di bagian kursinya ada tombol reclining seat model elektrik. Nah ini kita coba. Kursinya benar-benar bisa hampir rebah 180 derajat teman-teman. Hampir rata ya. Dengan kecepatan dari reclining seatnya yang juga cukup baik. Nah seperti ini. Di dalam salah satu armrestnya ini terdapat meja lipat teman-teman. Nah seperti ini ya. Meja lipat yang lumayan nih buat kita makan ataupun mengerjakan tugas kantor, kerjaan ataupun tugas kuliah gitu ya. Nah seperti ini. Ini masih diplastikin loh teman-teman. Apa kita kletek aja ya? Jahil banget ya. Oh ya, buat lover AC-nya tuh di seat yang Barong Dance ini ada 2 teman-teman. Ada 2 dan ini udah pasti dingin banget di dalam sini. Gitu ya. Ini tadi makanan yang nah ini dia snack dan juga rice box yang tadi diberikan teman-teman. Nah itu dia AC, 2 buah lover AC ini udah pasti dingin banget teman-teman. Jadi 4 totalnya ya, luar biasa. Dan ketika lampunya dinyalakan ini nuansanya jadi beda banget nih teman-teman. Jadi kesan mewahnya tuh semakin kentara gitu ya. Apa yang paling menyenangkan dari bis ini buat saya adalah colokan listrik teman-teman. Lihat deh, ini kita nggak ada port USB memang, tapi ada colokan listrik seperti ini. Wah ini aku senang banget teman-teman. Jadi bisa fast charging untuk melakukan pengecasan gadget kalian ya. Wah senang banget aku di sini. Nah sekarang kita coba reclining seatnya ya. Nah seperti ini. Nanti kalian nilai sendiri deh bagaimana nyamannya bis ini. Tuh lihat. Lihat. Hampir 180 derajat teman-teman. Hampir rata loh. Luar biasa loh. Luar biasa sekali, M-Trans luar biasa. Nah, sekarang kita coba unboxing snack dan juga makanannya ya. Wah, ini anti lapar banget nih teman-teman. Memang rute Malang itu sangat memanjakan penumpangnya teman-teman. Terutama untuk kelas-kelas yang apa istilahnya, kelas-kelas yang sultan gitu ya. Nah, teman-teman lihat sendiri deh, ada berapa makanan yang disediakan oleh M-Trans di perjalanan saya kali ini.
Dan ini dia rice box-nya berupa ayam dan juga nasi dan dengan beberapa saus ya. Nah sekarang untuk TV-nya nih teman-teman, sayangnya kita harus pakai tethering dari handphone kita sendiri nih teman-teman. Karena TV-nya tidak terkoneksi dengan internet yang ada di dalam bis. Sayang banget ya, padahal sudah ada wifi-nya loh. Tapi kata helpernya, bisnya ini untuk wifi-nya ini sendiri digunakan untuk keperluan dari si supir dan juga helpernya, seperti itu. Satu lagi mungkin yang perlu kalian pertimbangkan nih kalau kalian mau naik M-Trans The Sunset yang Fidelia ini, itu adalah posisi dari kaca yang berada di bawah dari mata kita nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melihat keluar jendela, teman-teman harus agak nunduk sedikit atau pas kita sedang rebahan gitu ya. Kalau teman-teman duduknya agak tegak, itu akan kehalang dengan dinding dari kabin. Sekarang kita coba smoking room-nya nih teman-teman. Kenapa saya bilang smoking room-nya, memang kayak seperti ruangan tersendiri gitu ya. Yuk sekarang kita coba masuk. Ini sebenarnya kursinya kursi lipat loh teman-teman. Gitu. Sekarang kita coba masuk ya. Wah, luar biasa lega loh teman-teman. Bisa selonjoran loh ini. Dan yang pintarnya, yang saya suka dari desain ini adalah kita perlu menyalakan lampu untuk masuk ke dalam sini, dan lampunya itu sudah terhubung dengan exhaust-nya. Jadi otomatis exhaust-nya menyala kalau kita menyalakan lampu gitu. Wah ini pintar banget sih teman-teman. Dan ternyata ketika ada orang yang merokok, asapnya atau aroma dari asap rokok itu tidak mempengaruhi kabin yang lain. Ini adalah langkah yang nice banget, nice sekali teman-teman. Sekitar jam 6:30 malam, kita masih berkutat di daerah Jawa Timur dong, Jakarta Timur dan juga Bekasi nih teman-teman. Jadi perkiraan saya kita akan tiba di Surabaya cukup siang. Nggak apa-apa lah ya, karena walaupun siang gitu kan, dengan perjalanan bis seperti ini, saya pikir semua juga akan rela-rela aja gitu ya. Karena nyaman banget dan juga memang fasilitasnya juga cukup mumpuni untuk perjalanan yang lama gitu, kecuali bagi teman-teman yang memburu waktu gitu ya. Sekitar jam 7:10 kita baru sampai di Pulau Gebang nih teman-teman. Nah seperti ini kita baru sampai di Pulau Gebang. Dari jam 4 kita berangkat dari Tangerang gitu. Dan ternyata nggak cuma kita nih teman-teman. Sabrina juga baru sampai di Pulau Gebang. Nah itu dia baru sampai. Wow, luar biasa sekali ya. Pemilihan warna dari M-Trans itu cakep banget teman-teman. Merah dan juga putih. Malah kalau malam ini, kalau kelihatan dari malam tuh merah putihnya kelihatan lebih dapat gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat kita sudah berangkat lagi. Oh ya teman-teman, ini AC-nya beneran dingin ya. Kalau teman-teman mau tutup louvre AC-nya, maka aliran AC-nya itu akan mengalir melalui kisi-kisi speaker seperti ini teman-teman. Jadi ini malah bikin lebih dingin di bagian kepala kita. Nah nih, bagian kisi-kisi AC-nya nih bakal ngeluarin aliran AC gitu kalau kita tutup gitu ya. Jadi sebaiknya louvre AC-nya itu tetap terbuka tapi diarahkan ke jendela ataupun ke kaki gitu teman-teman. Nah kalau ditutup seperti ini benar-benar AC-nya keluar dari kisi-kisi speaker gitu ya. Jadi saran saya tetap buka tapi arahkan ke
arah yang lain. Kecepatan dari bis ini juga luar biasa teman-teman. Meskipun double decker dengan bodi yang bongsor, tapi speednya nggak main-main. Laju bisnya bisa sampai di atas 100 km per jam. Bahkan dari luar kita bisa lihat beberapa kali kita overtaking bis di depannya. Nah, kalau udah rute seperti ini, sepertinya kita akan masuk ke daerah atau persiapan untuk servis makan, teman-teman. Jadi, sekitar jam 21.15 kita tiba di rumah makan Taman Selera. Ya, benar banget teman-teman. Taman Selera itu adalah rumah makan yang satu lokasi dengan rumah makannya Bis Sinar Jaya, tapi berbeda gedung. Tuh bis-bis Sinar Jaya pada keluar ya. Ini juga ada bis Sun kalau nggak salah. Nah seperti ini rumah makan Taman Seleranya. Nah seperti ini kita sampai di rumah makan Taman Selera sekitar jam 9.15 malam. Bis akan terparkir di depan ruang makannya teman-teman. Benar, ruang makannya untuk M-Trans itu memang berbentuk ruangan seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal masuk aja, menukarkan tiket. Jangan lupa tiketnya di bawah ya. Seperti ini. Pak di sini ada ATM nggak ya? Ada Pak, cuman di depan. Dan model makannya adalah prasmanan teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngambil menu apa aja yang tersedia dan bisa mengambil 2 lauk sekaligus. Untuk malam ini saya makan dengan sayur, ayam, dan juga telur teman-teman. Lalu disediakan juga ada buah semangka seperti biasa ya, pada umumnya gitu kan. Terus air teh, baik hangat ataupun dingin. Nah seperti ini penampakan makan malam saya kali ini. Oh ya, di Taman Selera ini juga ada tersedia ATM teman-teman, ATM mandiri lebih tepatnya ya. Dan ini berada di gedung restorannya Sinar Jaya. Jadi kalau kita mau ke ATM mandiri itu, kita harus nyebrang seperti ini teman-teman. Sekitar jam 9:50 bis diberangkatkan lagi dengan kondisi seperti ini. Yang perut sudah kenyang, terus juga bisnya nyaman, terus kecepatan bisnya juga sangat baik. Ya udah pasti penumpang normal akan memilih tidur dengan nyenyak nih teman-teman. Oh ya, sebelum berakhir video ini saya mau memberikan testimoni nih buat teman-teman, berharap ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua untuk melakukan perjalanan dengan M-Trans The Sunset. Bis M-Trans The Sunset dengan nickname Fidelia ini memang benar-benar bis yang menarik nih teman-teman, dan layak untuk dicoba, terutama untuk seat yang privat yang tadi saya sebutkan di awal video ya. Seatnya itu nyaman, fasilitas snack dan makanan juga melimpah, dan juga keramahan dari kru bisnya yang bertugas itu bisa menjadi nilai lebih buat kita untuk memilih bis ini sebagai teman perjalanan kita. Tetapi yang namanya angkutan publik gitu ya, pada umumnya ada aja yang perlu teman-teman perhatikan atau pertimbangkan sebelum memilih bis ini. Saya menilai ada 3 poin. Untuk yang pertama adalah entertainment-nya atau TV-nya. Dia belum terkoneksi dengan WiFi secara gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu pikirkan, jika teman-teman adalah
tipe traveler yang butuh hiburan selama perjalanan. Terus yang kedua adalah khusus untuk barong den seat itu, teman-teman perlu perhatikan akses pandangan keluar jendela yang cukup terbatas, teman-teman. Lalu pada perjalanan kali ini, toilet bisnya itu ada sedikit bermasalah, teman-teman. Jadi mungkin saya berharap untuk yang poin ketiga ini, M-Trans bisa memperbaiki kondisi toilet dari bisnya dan bisa menjadikan Fidelia kembali ke kondisi yang prima lagi gitu, teman-teman. Bis ini benar-benar nyaman, teman-teman, sehingga saya baru bangun dari tadi selesai rest area itu, bangun sekitar 4:30 dan ini sudah berada di sekitaran Jawa Timur, teman-teman. Ini kita sempat berhenti dulu, mungkin ada paket yang diantarkan atau apa, saya kurang paham, tapi kita sempat berhenti di sini cukup lama, teman-teman. Dan sekitar jam 5:30 pagi kita sudah berada di sekitaran Surabaya. Jadi total perjalanan saya dari total waktu tempuh perjalanan saya kali ini dari Tangerang ke Surabaya adalah sekitar 14 jam perjalanan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah dengan 14 jam perjalanan ini worth it untuk kalian coba dari Tangerang ke Surabaya? Belum ke Malang ya, karena di sini adalah poolnya adalah di Malang, teman-teman. Gitu. Kalau menurut saya ini masih sangat layak untuk kita coba. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kritik dan juga saran dari teman-teman untuk membangun channel ini. Dan udah pasti like dan subscribe-nya akan sangat membantu saya untuk bersemangat membuat konten berikutnya. Terima kasih juga buat M-Trans yang sudah mengantarkan saya dari Tangerang ke Surabaya dengan selamat.